Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Kita bisa untuk kita bisa manfaatkan tanahnya pemerintah cari kehidupan gitu. Batara Guru, kuburan Islam yang dulu dijadikan tempat sampah, Pak. Selamat pagi, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengecek apakah bidang tanah miliknya sudah terpetakan secara digital atau belum. Puluhan pedagang kaki lima meminta kebijakan Wali Kota Bau-Bau untuk tetap berjualan di sekitar kuburan Islam Kelurahan Batara Guru. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Jumat 11 Juli 2025 bersama saya Waode Sabari. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengecek apakah bidang tanah miliknya sudah terpetakan secara digital atau belum. Pemetaan tanah ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan sengketa di kemudian hari. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung mengecek apakah bidang tanah miliknya sudah terplotting atau terpetakan secara digital atau belum. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kota Bau-Bau, Laude Sarfin, menjelaskan pentingnya pemetaan digital ini. Dari total 78.871 sertifikat tanah di Kota Bau-Bau, masih ada 2.317 bidang yang belum terpetakan atau terplot. Sementara itu, 76.554 bidang lainnya sudah terplot dalam sistem digital BPN. Laude Sarfin mengatakan, plotting atau pemetaan tanah merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya plotting, data kepemilikan tanah akan terekam secara digital, sehingga sistem akan otomatis menolak jika ada pihak lain yang mencoba mensertifikatkan tanah yang sudah terdaftar. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai dimanfaatkan, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Jadi dengan adanya plotting, di situ sudah terlihat bahwa ini sudah ada sertifikatnya atas nama ini. Suatu saat besok-besok ada orang lain lagi yang mau sertifikatkan, itu sistem langsung ditolak karena sudah terplot atas nama sertifikat yang sudah dimohon. Sarfin mengatakan untuk mengetahui apakah tanah sudah terplot atau belum, masyarakat cukup mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku di Play Store atau App Store. Setelah itu, masukkan nomor hak sertifikat 5 digit terakhir. Sarfin mengatakan jika data tanah sudah terpetakan, informasi akan langsung muncul. Namun, jika muncul notifikasi tidak ditemukan, itu artinya tanah belum terplot. Jika tanah belum terplot, Kanta Bau-Bau menyarankan untuk segera mengurusnya. Laude Sarfin menjelaskan prosedurnya. Pertama, dilakukan identifikasi awal, yakni kantor pertanahan akan meminta pemilik tanah untuk menunjukkan lokasi bidang tanah di peta digital melalui komputerisasi kantor pertanahan atau KKP. Dijelaskan jika lokasi belum jelas di peta, petugas akan turun langsung ke lokasi dengan didampingi pemilik tanah untuk mengambil koordinat dan memetakannya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara gambar sertifikat dengan kondisi fisik di lapangan, misalnya ada jalan masuk ke dalam bidang sertifikat, maka disarankan untuk melakukan penataan batas. Sarfin menjelaskan penataan batas bertujuan agar luas sertifikat sesuai dengan luas fisik di lapangan. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status tanah mereka melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Kita ke berita berikutnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wawali WOD Hamsina Bolu, Ketua DPRD Ardin Jufri dan unsur Forkopinda menyambut langsung kedatangan jemaah haji asal Kota Bau-Bau di Bandara Beto Ambari pada Kamis siang 10 Juli 2025. Dalam penyambutan itu, Wali Kota menyampaikan rasa syukur karena sebagian besar jemaah kembali dalam keadaan sehat. Ia juga mendoakan agar seluruh ibadah para jemaah diterima dan memperoleh predikat haji mabrur. Di tengah suasana haru, Wali Kota juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Haja Sumiati Intadi Abdullah, jemaah haji asal Bau-Bau yang meninggal dunia di Tanah Suci. Yusran memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran penyelenggaraan haji serta mengajak para jemaah menjadikan pengalaman ibadah haji sebagai inspirasi untuk mempererat ukhuwah, menjadi teladan dan membangun Bau-Bau yang religius dan damai. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Puluhan pedagang kaki lima meminta kebijakan Wali Kota Bau-Bau untuk tetap berjualan di sekitar kuburan Islam Kelurahan Batara Guru. Hal ini sebagai respon rencana pembongkaran lapak oleh Satuan Polisi Pamung Praja karena melanggar peraturan daerah. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Kebijakan untuk kita bisa manfaatkan karena pemerintah cari kehidupan gitu. Puluhan pedagang mendatangi kantor Wali Kota Bau-Bau untuk meminta izin menggunakan lahan milik pemerintah kota di sekitar area kuburan Islam Kelurahan Batara Guru sebagai tempat berjualan. Mereka berharap dapat bertemu langsung Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim guna meminta kebijakan atas rencana pembongkaran lapak oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Langkah ini merupakan respon atas teguran resmi dari pemerintah Kelurahan Batara Guru yang menyatakan bahwa aktivitas berjualan di lokasi tersebut melanggar peraturan daerah Kota Bau-Bau. Dalam surat teguran itu, para pedagang diminta membongkar lapak secara mandiri paling lambat hari Jumat besok. Jika tidak, pembongkaran akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Salah seorang pedagang, Fairus, mengaku bersama puluhan pedagang lainnya telah berjualan di lokasi tersebut selama kurang lebih 6 bulan setelah menyewa tanah yang dibayar per bulan dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Kebijakan untuk kita bisa manfaatkan karena pemerintah cari kehidupan gitu. Batara Guru, Kuburan Islam. kuburan Islam. Yang dulu dijadikan tempat sampah, Pak. Punya perorangan. Sewa. Kita duduk Sama? kita sewa Bukan, menyewa. itu bukan hanya kita duduk saja kasihan, kita sewa itu tempat. Lewat seorang. Katanya yang punya, katanya. Yang punya Kita juga tidak mengerti. Hanya saya tahu kita ya ada yang punya sudah sewa menyewa terjadi. Di tempat yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau, Laode Muhammad Takdir, membenarkan bahwa kios-kios tersebut memang melanggar aturan, khususnya perda tentang pedagang kaki lima atau PKL, sehingga harus ditertibkan. Setelah memberikan penjelasan kepada para pedagang, LM Takdir mengatakan sesungguhnya para pedagang tersebut adalah korban dari orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai pemilik lahan, karena berdasarkan sertifikat tanah, kepemilikan perorangan berada di luar tembok. Jadi tadi kita sepakati untuk sementara ini karena itu membangun di tanah pemerintah dan melanggar aturan mereka membongkar, dan kedepannya mereka dia akan bicarakan dengan yang punya tanah untuk membongkar pagar kuburan itu, kemudian mereka berjualan di dalam. Tetapi saya sampaikan jangan sampai pagar tersebut juga masuk wilayah pemerintah. Nah, kalau kemudian saya konsultasi dengan tata ruang, apakah itu memang perorangan, kemudian untuk berjualan di dalam situ juga saya konsultasi dulu dengan Dinas Perindak dan Koperasi UKM apakah bisa peruntukannya untuk pedagang kaki lima di sekitar kuburan tersebut. Setelah pertemuan, para pedagang berkomitmen untuk membongkar lapak secara mandiri. Pemerintah pun memberikan waktu tambahan hingga Minggu 13 Juli 2025. Namun jika sampai hari Senin bangunan tersebut masih berdiri, maka Satpol PP akan turun untuk melakukan pembongkaran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Polres Buton kembali menggelar kegiatan penanaman jagung serentak
kuartal 3 di lahan ketahanan pangan yang berlokasi di Desa Wangu, Kecamatan Pasarwajo pada Selasa 9 Juli 2025. Dipimpin langsung oleh Kapolres Buton AKBP Ali Rais Andraha. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Polri dalam mendukung ketahanan pangan yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Kapolres menegaskan bahwa penanaman jagung ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Astacita Presiden RI, khususnya dalam hal penguatan ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian jagung ini dikelola oleh kelompok tani Mitra Polres Buton. Kapolres juga memastikan bahwa proses tanam berjalan lancar, termasuk ketersediaan benih dan dukungan teknis. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat utama Polda Sultra dan sejumlah pimpinan instansi terkait sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengecek apakah bidang tanah miliknya sudah terpetakan secara digital atau belum. Puluhan pedagang kaki lima meminta kebijakan Wali Kota Bau-Bau untuk tetap berjualan di sekitar kuburan Islam Kelurahan Batara Guru. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ode Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.